Ya jadi sarapannya jadi enak Mas. Suasana kerja yang kayak gini yang bikin kerja nyaman Mas. Bisa dekat sama Tuhan, bisa dekat dengan kawan-kawan. Suasana kerja kayak gini yang gak akan pernah saya dapetin di tempat lain. Bagi saya, PTPN bukan hanya sekedar perusahaan. Kami kebanggaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu Nusantara Entrepreneurs, apa kabar? Bertemu kembali di rangkaian acara webinar Sadari atau Sadar Budaya Resiko. Tak terasa, Bapak Ibu, kita sudah sampai pada seri yang keempat, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas terkait mengubah ketidakpastian menjadi peluang melalui perlakuan risiko yang tepat. Dan webinar Sadari bertujuan untuk memberikan refreshment kepada Bapak Ibu semua terkait dengan kesadaran akan aspek risiko di segala aktivitas bisnis yang dilakukan. Dan selain itu, materi kali ini juga menjadi bekal bagi Change Agent PTPN Group untuk dapat mensosialisasikan ilmunya kepada teman-teman di unit masing-masing sebagai upaya mendukung agroculture. Selamat bergabung Pak Reski ya. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Nusantara Entrepreneurs ya, yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa memberikan makna dan juga memberikan semangat dan produktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan juga yang saya banggakan di sini para Cheng Leader, Cheng Booster dan Cheng Agent yang ada di seluruh unit kerja PTPN Liga Group ya. Terima kasih kepada PT LPP Agro Nusantara yang telah memfasilitasi pelaksanaan webinar Sadari seri keempat ini, dan sekali lagi apresiasi pada kegiatan hari ini yang sudah meningkatkan ya kesadaran ya seluruh insan PTPN Group tentang pentingnya implementasi manajemen risiko. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, webinar pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan mengubah ketidakpastian menjadi peluang melalui perlakuan risiko yang tepat. Tentunya ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi sebuah filosofi baru dalam mengelola bisnis di era disruption. Selamat pagi Pak Rizky, apakah sudah bisa bergabung bersama kami? Selamat pagi Mbak, siap hadir? Iya, baik. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Siap, Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih nih Bapak sudah berkenan hadir bersama kami gitu ya, Nusantara Entrepreneurs dari PTPN Group pada pagi hari ini. Dan tentunya kami tidak sabar untuk berdiskusi dengan Bapak terkait manajemen risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih ada kami PT Perusahaan Beras Negara untuk sekedar sharing. Mungkin pengelolaan risiko korporat ini juga mirip sama tadi, ada risiko operasional terkait pasokan gas yang tidak mencukupi, juga terkait dengan integrity dan infrastruktur, terus juga kebijakan HGBT lagi, dan yang ini risiko hukum, reputasi dan kepatuhan nih seperti tadi saya juga di depan sudah singgung. Jadi perlunya kita bukan hanya pinter aja gitu teman-teman kita di bidang hukum, tapi juga lihai dalam menaruh kata-kata di perjanjian sehingga dapat mengamankan kepentingan bisnis perusahaan kita. Jadi kadang-kadang resikonya bukan karena
bisa jadi karena kita terlalu lemah di engineeringnya atau lemah di pasal mengenai keuangannya. Jadi kadang-kadang teman kita yang pure hukum itu kurang mengetahui bahwa ini ada, kalau apabila engineeringnya ada impactnya ke engineering, maka engineering ini akan lebih mahal. Atau ada impactnya ke keuangan, ini bisa menjadi bisa default atau bagaimana, itu harus berpikirnya lebih kompleks atau lebih di secara helikopter view ya. Risiko keuangan itu impairment, terutama pada blok upstream. Jadi impairment ini memang sebaiknya menjadi suatu program. Jadi mana yang bisa ditahan, mana yang harus keluar saat ini, itu di laporan keuangan itu harusnya menjadikan strategi keuangan, sehingga kita bisa memproyeksi berapa penurunan atau minusnya untuk tahun ini, tahun depan, tahun ketiga, sehingga ketika berhadapan dengan akuntan, kita bisa menstrategikan hal tersebut hingga pihak akuntan publiknya juga dapat menerima argumen kita.